Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Adegan pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila tadi pasti sangat familiar dengan suasana upacara bendera. Sebelumnya kita sudah belajar 4 elemen dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pada materi ini, kita akan mengulas elemen kunci terakhir pada dimensi ini, yaitu akhlak bernegara. Elemen akhlak bernegara yang memunculkan sikap cinta tanah air dan nasionalisme dianggap buah dari perkembangan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, dimensi gotong royong, dan dimensi kebinekaan global. Mengapa demikian? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Akhlak bernegara terbentuk sebagai bukti pengembangan diri setiap individu pada elemen-elemen yang kita pelajari sebelumnya. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana akhlak beragama membuat individu sadar akan kasih dan sayang Tuhan Yang Maha Esa kepada dirinya. Maka, dia juga bertanggung jawab untuk mengasihi dan menyayangi dirinya, yaitu akhlak pribadi, mengasihi dan menyayangi sesama manusia, yaitu akhlak kepada manusia, mengasihi dan menyayangi alam, yaitu akhlak kepada alam, dan yang tidak kalah penting, yaitu taat pada perintah dan menjauhi larangannya. Elemen-elemen tersebut terus dikembangkan sehingga kemudian membentuk seseorang yang berjiwa nasionalis dan mencintai tanah airnya. Dengan begitu, keimanan dan ketakwaan juga mendorongnya untuk serta secara aktif mewujudkan sikap yang adil kepada sesama manusia dan seluruh rakyat Indonesia sebagai wujud cinta yang dimilikinya untuk negara. Murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah individu yang cinta pada tanah air serta menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang sebaik-baiknya. Murid menyadari bahwa menjadi warga negara yang baik adalah bagian tugas dari wujud keimanan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ia juga menyadari bahwa nasionalisme dan keimanan bukanlah hal yang bertentangan. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak bertanggung jawab terhadap diri, sesama manusia, dan alam akan memiliki sikap cinta pada tanah airnya? Ibu dan Bapak Guru, kira-kira apakah dengan melaksanakan upacara bendera setiap Senin mampu menumbuhkan sikap cinta tanah air? Tentu saja itu adalah salah satu cara, tetapi juga perlu diikuti dengan cara-cara lain yang mendorong murid menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Misalnya di jenjang PAUD, sebagai fase fondasi awal. Anak mulai dikenalkan hak dan tanggung jawabnya di rumah dan juga di sekolah. Misalnya hak untuk mendapatkan kasih sayang dan juga perlindungan dari keluarga. Juga dikenalkan tentang kewajiban menjaga kebersihan diri dan rumah dan lain-lain sebagai ungkapan rasa syukur dan cerminan atas sifat kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa. Pada jenjang SD, murid mulai dilatih untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan juga lingkungan sekitar. Tidak hanya hak dan kewajiban sendiri, tetapi hak dan kewajiban orang lain. Selain itu, mereka juga diajak untuk memahami peran, hak, dan juga kewajiban sebagai warga negara dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Elemen ini terus dikembangkan di jenjang SMP. Murid dilatih untuk dapat menganalisis peran, hak, dan kewajiban sebagai warga negara dan memahami perlunya mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kemudian pada jenjang SMA atau SMK, diharapkan murid dapat memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban kewarganegaraan serta terbiasa mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.
Ibu dan Bapak Guru, semua alur perkembangan ini ditumbuhkan sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka, perkembangan dimensi tiap jenjang secara berkelanjutan ini menjadi perhatian kita agar murid mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Lalu, bagaimana menerapkannya dalam pembelajaran? Kita dapat mendorong murid membuat keyakinan kelas yang bersandar atas hak dan juga kewajiban. Misalnya, semua anggota kelas berkewajiban menghormati perbedaan pendapat, berkewajiban menjaga fasilitas kelas, dan lain sebagainya. Semua anggota kelas berhak mendapatkan suasana yang nyaman dalam belajar, berhak menggunakan fasilitas kelas yang sama, dan lain-lain. Maka, murid akan terbiasa melaksanakan hak dan kewajibannya secara konsisten karena dijalankan sebagai keyakinan. Ia juga akan dapat belajar mengidentifikasi hak dan juga kewajiban orang lain. Nah, elemen akhlak bernegara ini identik dengan mata pelajaran PPKN, terutama soal bagaimana mendorong murid melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Tetapi tidak menutup kemungkinan elemen ini diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran, pembelajaran berbasis proyek maupun ekstrakurikuler. Misalnya mata pelajaran PPKN, murid tidak hanya hafal akan bunyi Pancasila, tetapi mereka mampu mengidentifikasi perilaku orang-orang di sekitarnya yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sehingga ia mampu memahami peran, hak, dan juga tanggung jawab dirinya, serta orang-orang di sekitarnya. Jika dikolaborasikan dengan mata pelajaran seni dan budaya, murid dapat membuat karya dari hasil identifikasi tersebut ke sebuah pertunjukan drama atau dengan bentuk karya yang lain. Masih banyak strategi pembelajaran lain yang dapat kita gunakan untuk menanamkan elemen ini. Kita dapat berdiskusi dengan guru mata pelajaran lain untuk mendesain pembelajaran yang memunculkan elemen akhlak bernegara. Ibu dan Bapak Guru, dengan memiliki akhlak bernegara, diharapkan pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, dapat bertanggung jawab dan berkomitmen pada negara, memahami, menerima, dan menghargai kemajemukan bangsa, berkontribusi membangun negara, dan menyadari perubahan global. Lantas, apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkannya? Selamat belajar Ibu Bapak Guru hebat, salam dan bahagia.